Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang pohon jati. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 50-70 meter. Berdaun besar, yang luruh di musim kemarau. Jati dikenal dunia dengan nama teak bahasa Inggris. Nama ini berasal dari kata teku dalam bahasa Malayalam, bahasa di negara bagian Kerala di India Selatan. Nama ilmiah jati adalah Tectona grandis LF. Tumbuhan ini tidak dapat dikonsumsi, namun daunnya dapat digunakan sebagai pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Tempat yang paling baik untuk pertumbuhan jati adalah tanah dengan pH 4,5-7 dan tidak dibanjiri dengan air. Jati memiliki daun berbentuk elips yang lebar dan dapat mencapai 30-60 cm saat dewasa. Jati memiliki pertumbuhan yang lambat dengan germinasi rendah yang membuat proses propagasi secara alami menjadi sulit sehingga tidak cukup untuk menutupi permintaan atas kayu jati. Jati biasanya diproduksi secara konvensional dengan menggunakan biji. Akan tetapi produksi bibit dengan jumlah besar dalam waktu tertentu menjadi terbatas karena adanya lapisan luar biji yang keras. Beberapa alternatif telah dilakukan untuk mengatasi lapisan ini seperti merendam biji dalam air, memanaskan biji dengan api kecil atau pasir panas, serta menambahkan asam, basa, atau bakteri. Akan tetapi alternatif tersebut masih belum optimal untuk menghasilkan jati dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak. Umumnya, jati yang sedang dalam proses pembibitan rentan terhadap beberapa penyakit antara lain leaf spot disease yang disebabkan oleh Pomopsis sep, Coletotrichum gloeosporioides, Alternaria sep, dan Curvularia sep, leaf rust yang disebabkan oleh Olivea tectonea, dan powdery mildew yang disebabkan oleh Uncinula tectonae. Pomopsis sep merupakan penginfeksi paling banyak. Karakterisasi dari infeksi ini adalah adanya necrosis berwarna coklat muda pada pinggir daun yang kemudian secara bertahap menyebar ke pelepah. Infeksi kemudian menyebar ke bagian atas daun, petiol, dan ujung batang yang mengakibatkan bagian daun dari batang tersebut mengalami kekeringan. Jika tidak disadari dan tidak dikontrol, infeksi dari Pomopsis sep akan menyebar sampai ke seluruh bibit sehingga proses penanaman jati tidak bisa dilakukan. Pohon besar dengan batang yang bulat lurus, tinggi total mencapai 40 meter. Batang bebas cabang clear boleh dapat mencapai 18-20 meter. Pada hutan-hutan alam yang tidak terkelola ada pula individu jati yang berbatang bengkok-bengkok. Pohon jati Tectona grandis sep dapat tumbuh meraksasa selama ratusan tahun dengan ketinggian 40-45 meter dan diameter 1,8-2,4 meter. Namun, pohon jati rata-rata mencapai ketinggian 9-11 meter dengan diameter 0,9-1,5 meter. Pohon jati yang dikatakan baik adalah pohon yang bergaris lingkar besar, berbatang lurus, dan sedikit cabangnya. Kayu jati terbaik biasanya berasal dari pohon yang berumur lebih daripada 80 tahun. Daun umumnya besar, bulat telur terbalik, berhadapan, dengan tangkai yang sangat pendek. Berbulu halus dan mempunyai rambut kelenjar di permukaan bawahnya. Daun yang muda berwarna kemerahan dan mengeluarkan getah berwarna merah darah apabila diremas. Ranting yang muda berpenampang segi empat, dan berbonggol di buku-bukunya. Bunga majemuk terletak dalam malai besar, berisi ratusan kuntum bunga tersusun dalam anak payung menggarpu dan terletak di ujung ranting, jauh di puncak tajuk pohon. Taju mahkota 6-7 buah, keputih-putihan, 8 mm. Berumah 1, buah berbentuk bulat agak gepeng, berambut kasar dengan inti tebal, berbiji 2-4, tetapi umumnya hanya satu yang tumbuh. Buah tersungkup oleh perbesaran kelopak bunga yang melembung menyerupai balon kecil. Menurut sejumlah ahli botani, jati merupakan spesies asli di Burma, yang kemudian menyebar ke semenanjung India, Thailand, Filipina, dan Jawa. Sebagian ahli botani lain menganggap jati adalah spesies asli di Burma, India, Muang Thai, dan Laos. Pasokan dunia dari hutan jati alami satu-satunya berasal dari Burma. Jati paling banyak tersebar di Asia. Iklim yang cocok adalah yang memiliki musim kering yang nyata, namun tidak terlalu panjang, dengan curah hujan antara 1.200 sampai 3.000 mm per tahun dan dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi sepanjang tahun. Tegakan jati sering terlihat seperti hutan sejenis, yaitu hutan yang seakan-akan hanya terdiri dari satu jenis pohon. Pohon jati termasuk spesies pionir yang tahan kebakaran karena kulit kayunya tebal. Lagi pula, buah jati mempunyai kulit tebal dan tempurung yang keras. Sampai batas-batas tertentu, jika terbakar, lembaga biji jati tidak rusak. Kerusakan tempurung biji jati justru memudahkan tunas jati untuk keluar pada saat musim hujan tiba. Guguran daun lebar dan rerantingan jati yang menutupi tanah melapuk secara lambat, sehingga menyulitkan tumbuhan lain berkembang.
Pada masa lalu, jati sempat dianggap sebagai jenis asing yang dimasukkan, diintroduksi ke Jawa. Jati didatangkan oleh orang Hindu atau negeri Hindulah tempat asli dari jati. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jati yang tumbuh di Indonesia, Jawa, merupakan jenis asli. Jati di Jawa telah berevolusi sejak puluhan hingga ratusan ribu tahun yang silam. Jati ini mengalami mekanisme adaptasi khusus sesuai dengan keadaan iklim dan edapis yang berkembang puluhan hingga ratusan ribu tahun sejak zaman Kuaternari dan Pleistosene di Asia Tenggara. Karena nilai kayunya, jati kini juga dikembangkan di luar daerah penyebaran alaminya. Di Afrika tropis, Amerika Tengah, Australia, Selandia Baru, Pasifik dan Taiwan. Di Indonesia sendiri, selain di Jawa dan Muna, jati juga dikembangkan di Bali dan Nusa Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk mengembangkan jati di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Hasilnya kurang menggembirakan. Jati mati setelah berusia 2 atau 3 tahun. Masalahnya, tanah di kedua tempat ini sangat asam. Jati sendiri adalah jenis yang membutuhkan zat kalsium dalam jumlah besar, juga zat fosfor. Selain itu, jati membutuhkan cahaya matahari yang berlimpah. Hutan jati tercatat banyak menyebar di Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng dan Gunung Muria, mulai dari Kabupaten Jepara hingga ke ujung timur Kabupaten Probolinggo. Namun, hutan jati paling banyak menyebar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hutan jati yang cukup luas di Jawa terpusat dan terbesar di daerah hutan Kabupaten Bojonegoro dan hutan Kabupaten Blora. Bahkan, jati dengan mutu terbaik dan sudah diakui dunia furniture internasional dihasilkan dari daerah Kabupaten Bojonegoro dan Blora. Kedua daerah tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Saat ini, sebagian besar lahan hutan jati di Jawa dikelola oleh Perhutani, sebuah perusahaan umum milik negara di bidang kehutanan. Kayu jati merupakan kayu kelas 1 karena kekuatan, keawetan dan keindahannya. Meskipun keras dan kuat, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga disukai untuk membuat furnitur dan ukir-ukiran. Dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu yang mewah. Oleh karena itu, jati banyak diolah menjadi mebel taman, mebel interior, kerajinan, panel, dan anak tangga yang berkelas. Jati Burma sedikit lebih kuat dibandingkan jati Jawa. Namun, di Indonesia sendiri, jati Jawa menjadi primadona. Tekstur jati Jawa lebih halus dan kayunya lebih kuat dibandingkan jati dari daerah lain di negeri ini. Kayu jati mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel-sel kayunya, sehingga dapat awet digunakan di tempat terbuka meski tanpa divernis, apalagi bila dipakai di bawah naungan atap. Jati sejak lama digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, termasuk kapal-kapal VOC yang melayari samudera pada abad ke-17. Juga dalam konstruksi berat seperti jembatan dan bantalan rel. Dalam industri kayu sekarang, jati diolah menjadi veneer untuk melapisi wajah kayu lapis mahal, serta dijadikan keping-keping parket penutup lantai. Selain itu juga diekspor ke mancanegara dalam bentuk furnitur luar rumah. Ranting-ranting jati yang tak lagi dapat dimanfaatkan untuk mebel, dimanfaatkan sebagai kayu bakar kelas 1. Kayu jati menghasilkan panas yang tinggi, sehingga dulu digunakan sebagai bahan bakar lokomotif uap. Sebagian besar kebutuhan kayu jati dunia dipasok oleh Indonesia dan Myanmar. Daun jati dimanfaatkan secara tradisional di Jawa sebagai pembungkus, termasuk pembungkus makanan. Nasi yang dibungkus dengan daun jati terasa lebih nikmat. Daun jati juga banyak digunakan sebagai pembungkus tempe. Berbagai jenis serangga hama jati juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan orang desa. Dua di antaranya adalah belalang jati, yang besar berwarna kecoklatan, dan ulat jati, Hiblaea puera. Ulat jati bahkan kerap dianggap makanan istimewa karena lezatnya. Ulat ini dikumpulkan menjelang musim hujan, di pagi hari ketika ulat-ulat itu bergelantungan turun dari pohon untuk mencari tempat untuk membentuk kepompong. Kepompong ulat jati pun turut dikumpulkan dan dimakan. Hutan jati terutama menyediakan lahan garapan. Di sela-sela pepohonan jati, para petani menanam palawija berbanjar-banjar. Jika hutan jati berbentuk hutan murni, sehingga lebih seperti kebun jati, erosi tanah justru akan lebih besar terjadi. Tajuk jati rakus cahaya matahari sehingga cabang-cabangnya tidak semestinya bersentuhan. Perakaran jati juga tidak tahan bersaing dengan perakaran tanaman lain. Dengan demikian, serasa tanah cenderung tidak banyak. Tanpa banyak tutupan tumbuhan pada lantai hutan, lapisan tanah teratas lebih mudah terbawa oleh aliran air dan tiupan angin. Untunglah, hutan jati berkembang dengan sejumlah tanaman yang lebih beragam, untuk menahan erosi tanah dan menambah kesuburan tanah. Seluruhnya, ada 3 anggota genus Tectona. Selain jati Tectona grandis, 2 yang lain adalah jati dahat-dahateak,
Tectona hamiltoniana, sejenis jati endemik di Myanmar, yang kini sudah langka dan terancam kepunahan. Jati Filipina, Philippine teak, Tectona philippinensis jati endemik dari Filipina, juga terancam kepunahan. Pada pihak lain, ada pula jenis-jenis pohon atau tumbuhan lain yang dinamai jati meski tidak berkerabat. Di antaranya, jati sabrang atau sungkai Peronema canescens, jati putih Gemelina arborea, jati pasir Guetarda speciosa, jabon Anthocephalus kadamba. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.